Ini untuk para tamu, panggilan kembali untuk para tamu teman air mancur Surga Duga. Silakan untuk para tamu yang mau jalan-jalan bersama bis wisata Kota Purwakartanya, langsung naik saja ya. Jangan ragu, langsung naik. Kita akan keliling Kota Purwakarta. Ini adalah bis Kota Purwakarta yang bernama Kidang Pananjung. Dan Kidang Pananjung ini yaitu seorang nama dari Mahapati dari kerajaan Tatar Kuda, yaitu kerajaan dari Pangandaran. Dia bertugas sebagai pengawal dan pengantar raja yang setia, dan dia juga seorang kesatria yang gagah berani. Jadi itulah sebuah nama Kidang Pananjung ini. Untuk bis ini juga sama ya, jadi kita punya visi dan misi sama seperti seorang Kidang Pananjung, seorang pengawal dan pengantar yang setia. Kalau kita untuk wisatawan, kalau beliau untuk raja ya. Kita juga rajanya adalah wisatawan. Jadi mereka bisa mengenal situasi sekitarnya di Kota Purwakarta ya. Iya. Dan juga ada gedung-gedung yang mungkin gedung-gedung bersejarah yang ada di Purwakarta, tapi mereka tidak tahu itu asal muasal dan juga sejarahnya. Oke, dengan Teteh siapa nih, maaf? Dengan Tenopi. Tenopi. Oke, terima kasih informasi buat Tenopi. Dan hari ini kita juga akan berkeliling wisata Kota Purwakarta bersama Tenopi dan busnya Kidang Pananjung. Oke. Ibu kota Kabupaten Karawang pernah ada di Purwakarta selama 10 tahun semenjak 1831 sampai 1821 sampai 1931, dan tentunya ini adalah Bupati ke-9 Karawang pada saat itu menemukan situ bule atau Taman Surga Duga makanannya. Dan beliau juga lah pendiri atau penggagas kota Purwakarta menjadi sebuah kabupaten Purwakarta. Dan R.I. Surawinata ini adalah Bupati ke-9 yang meninggal dan wafat dan dimakamkan di situ Wanayasa. Kalau bunda ayah pernah ke Wanayasa, di sana ada pulau ya. Di sana R.I. Surawinata pendiri ibu kota Kabupaten Purwakarta itu dimakamkan, karena Purwakarta dulu masih bergabung dengan Karawang, dan Karawang disinilah ibu kotanya selama 10 tahun untuk kepemimpinan Bapak R.A. Surawinata. Dan situ bulet ini tentunya sudah hampir 200 tahun usianya ya, dan semenjak itulah situ bulet dipelihara menjadi taman wisata dan dilanjutkan oleh Bapak Haji Dedi Mulyadi pada saat itu Bupati Purwakarta. Pada tahun 2013 dibenahi menjadi suatu tempat yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan, dan itu sangat berdampingan sekali dengan Taman Surawinata tentunya ya. Taman Surawinata juga yang adalah Raden Surawinata diambil dari anak lelaki Prabu Siliwangi. Jadi ini adalah dua tokoh, seorang ayah dan seorang anak yang berdampingan menjadi taman wisata kota Purwakarta. Dan tentunya ini merupakan kebahagiaan bagi warga masyarakat Purwakarta. Sekarang banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan yang dari luar Purwakarta, dari Bogor, karena mereka kedatangan dari Purwakarta bisa mengatur pulang untuk berwisata di Purwakarta. Nah itu barangkali cerita ada sejarah Purwakarta. Jadi saat itulah maka Purwakarta menjadi kota wisata Purwakarta tentunya. Dan pada saat kemarin pergantian tahun baru itu pertunjukan air mancurnya dimulai, dan sangat ramai sekali di Purwakarta ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah ada kabar baik, air mancurnya akan kembali ada pertunjukan. Selama hampir 3 tahun kita mengalami kebangunan untuk air mancurnya. Tentunya nanti berbayar ya, ada rencana berbayar. Untuk beli satu 15.000, untuk beli dua 10.000. Dan tentunya nanti bunda ayahnya nonton pertunjukan air mancurnya akan dimanjakan, tidak akan berdiri, itu akan duduk selingkaran situ begitu. Dan kapasitas sebetulnya untuk 8.000 orang, dan sekarang hanya dibatasi untuk 4.000 orang pertunjukannya, dan itu akan selama menghabiskan waktu 40 menit. Dan tentunya sangat indah sekali pertunjukan air mancur ini, karena ini adalah terbesar se-Asia Tenggara ya. Air mancur ini terbesar se-Asia Tenggara, dan yang
ini juga pertunjukannya hampir menghabiskan waktu 40 menit sekali pertunjukan. Dan ini jangan lupa nanti ketika pertunjukan ini dimulai, lihatlah di aplikasi Obar Wapia ya, Purwakarta punya aplikasi khusus untuk kamu harus lawan berikutnya kegiatan yang ada di Purwakarta. Nanti untuk membeli tiket tentunya dan untuk mencari informasi seperti yang lainnya yang ada di Purwakarta. Itu baru yang perlu saya sampaikan, informasi untuk wisata kota yang ada di kota Purwakarta. Oke, kita mulai saja perjalanan ini, kita menengok ke sebelah selatan Purwakarta ya. Akan kita mulai Bu Novi ya. Iya, oke. Selamat jalan untuk semuanya. Kita memulai perjalanan ini dari pintu utara dan kita ke selatan untuk menyapa tamu yang lainnya tentunya. Sobat Kampung, hari ini kita akan jalan-jalan keliling kota Purwakarta ditemani dengan Pak Heri selaku driver kita nih tuh. Namun kali ini kita akan melihat langsung sejarah atau kawasan di sekitaran Purwakarta. Sebelah kanan kita nanti kita lihat di tengah sana ada patung Prabu Siliwangi ya. Nah, ini adalah pintu keluar ketika ada pertunjukan air mancur. Ini ada pintu keluar Pak. Nah, ini ada pintu keluar ketika ada pertunjukan. Nah, Prabu Siliwangi kita lihat di sana. Itu diambil oleh Pak Harimau Putih tentunya ya. Dan itu salah satu bukti Bapak Haji Dewo yang sangat sayang sekali, sangat mencintai sekali dengan raja-raja yang pernah ada di Jawa Barat ya. Tentunya salah satu raja yang paling gagah dan berani yang paling saat itu berkuasa adalah Prabu Siliwangi. Dan sebelah kanan kita ini ada gedung cagar budaya ya. Ini adalah gedung presidenan, sama halnya seperti gedung-gedung presiden atau presidenan yang ada di ibu kota seperti di Cipanas dan di Bogor. Dan memang ini adalah gedung cagar budaya ya. Sebelah kanan kita di sana menjadi kantor Korwil Purwakarta, Badan Koordinasi Wilayah Purwakarta. Dan ini didirikan pada tahun 1902 dan pada saat itu dipakai berkegiatan untuk koloni Belanda tentunya. Maka di sini banyak sekali pegawai Belanda sekitar ini ya pada saat itu. Dan sehingga ada nama kampung yang namanya Kampung Upas di sebelah kiri karena banyak sekali di sini banyak pegawai Belanda yang sangat itu. Jadi di sini sebelah kiri ini banyak sekali pegawai Belanda dulu ya, sehingga dinamakan kampung ini Kampung Upas. Kampung Upas itu apa? Upas itu adalah pesuruh ya. Kalau bahasa Sunda mungkin Upas itu pesuruh. Sehingga di sekitar ini banyak sekali para pegawai koloni Belanda pada saat itu, karena kantor yang tadi itu menjadi kantor kegiatan koloni Belanda pada saat itu tentunya. Dan di depan kita akan melihat pasar Bo ya. Ini adalah pasar tradisional Purwakarta yang ada di Purwakarta. Tentunya ini adalah pasar Bo berkegiatan dari mulai malam hari. Dan ini mulai tahun 50 sudah berdiri ya pasar Bo ini. Karena pada saat itu banyak sekali etnis Arab di sini ya. Berkegiatan ekonominya berniaga di sini, banyaknya etnis Arab di sini. Jadi sehingga ini menunjukkan kegiatan untuk pasar tradisional Purwakarta. Ke arah Ciatar, jalan pintas tidak melalui Subang ya. Ini ke arah Ciatar dan sebelumnya mungkin ada kota yang paling dingin di Kecamatan Wanayasa yang tadi saya sampaikan bahwa ibu kota Karawang itu pernah ada di Kecamatan Wanayasa 23 kilo dari sini di daerah kiri ya. Dan beliau juga dari di Purwakarta yang tadi saya ceritakan tentang era Suraminata dimakamkan di sana. Yang paling semawan untuk yang datang ke Purwakarta pakai kereta, jangan ragu nanti terakhir ada yang 5:30 ya dari sini ya. Jadi jangan biasa-biasa. Nah, ada serangan untuk pulangan ke Cikarangnya tentunya. Nanti nyambung dengan KRL yang mau ke Jakarta setinggalkan dan tujuannya. Dan kita akan masuk lagi ke pintu selatan untuk Taman Simbaduga Maharaja. Taman Simbaduga Maharaja ini adalah sebuah ruangan atau pemandian adat ya pada saat itu, sehingga dibuatkanlah patung badak seperti kita lihat di depan ini. Dan patung badak melihat ke kiri itu menandakan bahwa ke kiri itu adalah di sana ada berkegiatan kantor bupati ya. Di sana juga ada alun-alun Purwakarta. Di sana juga ada Masjid Agung Purwakarta. Sejarah Prabu Siliwangi ya. Silakan untuk tamu yang di sebelah kanan, barangkali mau jalan-jalan dengan bisnis atau kota Purwakartanya. Ya. Dan ini juga
juga Taman Anak Surawisesa ini dibangun pada tahun 2016 pada masa kepemimpinan Bapak Haji Dedi Mulyadi. Ini sengaja untuk beristirahatnya para wisatawan kunjung ke Taman Air Mancur Serikat juga, dan juga untuk pergelaran pertandingan anak-anak yang bisa digunakan untuk itu ya. Nah ini juga di sini di sebelah kanan di sekitar Taman Air Mancur Serikat juga ini ada Balai Panyawangan Diorama Nusantara. Balai Panyawangan Diorama Nusantara adalah sebuah museum yang ada di sekitar Taman Air Mancur Seribaduga, dan isinya menceritakan tentang sejarah nasional Indonesia dan juga peradaban yang ada di dunia ya, mulai dari manusia purba sampai ke peradaban sekarang ya. Itu diceritakan di Diorama Nusantara semuanya di sana. Dan di depan ini ada diorama Purwakarta. Diorama Purwakarta sama halnya dengan Diorama Nusantara, yaitu sebuah museum yang menceritakan tentang sejarah ya. Ini sejarah tentang Purwakarta. Juga nanti di sini juga akan diceritakan tentang siapa itu tokoh Bapak R.A. Surawinata. Ya. Bapak R.A. Surawinata adalah salah satu tokoh yang ada di Purwakarta ya. Beliau berasal dari kota Karawang karena beliau adalah Bapak Bupati Karawang yang ke-9 dan juga merupakan pendiri Purwakarta. Beliau mendirikan Purwakarta pada tahun 1831 dan menjadi hari jadi kota Purwakarta ini ke-192 untuk tahun 2023 ini. Dan juga untuk Bupati sendiri, Purwakarta didirikan pada tahun 1968 dan sekarang ke-55 tahun untuk tahun 2023 ini. Dan Bapak R.A. Surawinata ini juga yang pertama kali menemukan situ bulet, yang pertama kali mempunyai ide atau gagasan untuk membenahi situ bulet untuk menjadi wisata ya, tempat wisata. Nah itu mungkin sedikit sejarah tentang Purwakarta ya, dan juga siapa tokoh Bapak R.A. Surawinata ini yang ada di yang terkenal di Purwakarta ya. Sanaos letih kotana tapi endah katinggalna, lalecir jalan-jalanna Purwakarta berwibawa. Kurang tempat wisata, Taman Seribaduga, Taman Pancawarna, Jatiluhur Situanayasa jadi tempat panindengan. Purwakarta jaya dibuana. Gerbang Persada ya, lulusan Persada itu sudah di Kapek Jakarta itu ya, untuk lurus ke depan ini. Nah kita ini belok ke kiri, ini masuk ke Taman Pembaharuan di sebelah kiri ya. Jadi Taman Pembaharuan ini ada patung RI pertama Bapak Soekarno dan juga Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, dan di seberangnya itu ada Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau disebut juga dengan Bapak Kiai Haji Guntur ya. Kita sudah berada di Jalan Terusan Ibrahim Singadilaya, ini juga sebagai
Jalan Raya Provinsi Purwakarta. Nah, ini juga sebagai jalur penghubung antara Bandung, ya, Bandung itu di depan dan Jakarta itu tadi lurusan, ya, jalan veteran lurusan. Nah, ini kita masuk ke sebelah kanan, ini kita masuk ke Jalan Baru Purwakarta. Di sebelah kirinya ini ada batu kereta kencana kecil. Dan ini jalan baru ini dahulunya adalah perlintasan rel kereta api untuk membawa bahan bangunan untuk pembangunan Waduk Jatiluhur, ya. Pada tahun 1957. Dan juga di jalan baru ini di sebelah kanannya ini ada kafe hutan jati di sebelah kanan, ya. Menurut saya kafe yang sungguh sangat romantis, ya, berada di bawah pohon-pohon rindang. Letih tapi resik Purwakarta wibawa salalawasna. Tempat wisata Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, Jatiluhur Situwanayasa jadi tempat panindengan. Oke, sahabat kampung, di samping kita keliling kota Purwakarta juga kita dihibur nih oleh Mbak Nova selaku tour guide dari Kijang Panenggang. Interaksi antara tour guide dengan peserta tour keliling kota wisata Purwakarta nih. Purwakarta jaya dibuana numatak betah genah menah tumanina mengket sahate ngahijikeun duduluran tangga cinta Purwakarta istimewa. Banyak sekali di tempat kita ini ada gunung, ya. Itu adalah Gunung Mejo yang ada daerah Daranda, ya. Dan sebelah kanan itu adalah Gunung Batu yang ada di Pleret, ya. Dan ini sangat kelihatan pada saat awan sangat. Dan ini kita akan dekat sekali dengan teman-teman sebenarnya Purwakarta ini. Bisa saya katanya sudah lebih dulu populer di Purwakarta ini. Dan nanti di pertigaan besar di depan kita akan ketemu dengan arah Jatiluhur dan arah Baru Purwakarta. Ini kita akan masuki wilayah Kaum Masjid Agung kantor Pemkab Purwakarta.
tempat oleh-oleh Purwakarta yang berupa simping ya. Khas Purwakarta adalah simping. Jadi sebuah makanan yang tipis seperti opak, lebih tipis ya. Karena konon katanya simping ini adalah makanan kaum bangsawan dulu ya di sini. Karena di sini banyak sekali pegawai-pegawai dari koloni saat itu pada saat penjajahan Belanda ya. Dan di sini banyak sekali jajanan-jajanan itu dijajakan sebelah kanan dan kirinya, dan itu merupakan oleh-oleh asli Purwakarta. Nah di depan kita ada sate Maragi yang mungkin paling enak di Purwakarta ya, sate Maragi ini. Dan sate Maragi ini juga bentuk merupakan asli kuliner Purwakarta dengan tidak pakai bumbu kacang, gitu yang pakai kecap saja ya. Iya ini listrik. Nah ini sebelah kanan adalah pintu gerbang ke Masjid Agung Purwakarta. Nah ini sate aci ya sebelah kiri. Dan kita di depan ini akan melihat alun-alun Purwakarta ya. Dan di dalam alun-alun Purwakarta ada kantor bupati. Kantor bupati Purwakarta seperti layaknya istana ya, karena kantor bupati Purwakarta tidak seperti kantor bupati kekinian atau modern ya. Di Purwakarta disebutnya juga gedung putih. Nah berkantor di sana bupati Purwakarta tidak memakai gedung baru tapi gedung ala Belanda ya. Dan di tempat ini akan nampak sekali taman-taman yang memang dibuatkan seperti sebuah taman pada saat Pak Haji Bedi Mulyadi menjabat bupati Purwakarta. Dan nampak sekali ya, tidak seperti istana, bukan seperti kantor bupati. Dan itu juga merupakan keinginan Bapak Dedi menjadikan Purwakarta menjadi kota wisata atau kota istimewa pada saat itu. Dan kita akan ke kanan, nanti di sebelah kanan di persimpangan 4 kita akan melihat salah satu gerai untuk cindera mata yaitu gerai Menong. Sebelah kanan kita tanya gerai Menong ya, artinya ini juga dijual untuk kaos Menongnya. Dan kaos Menong itu juga tidak mahal ya, dan ini merupakan kaos khas Purwakarta pada saat ibu-ibu mengadakan suatu acara atau senam. Kita lihat sebelah kanan ada gerai Menong ya. Menong adalah sebutan untuk perempuan dipoles secara ala kadarnya ya. Menong itu wanita cantik yang dipoles dengan ala kadarnya. Dan ini kita akan seperti kita lihat, kita sudah kembali ke Taman Air Mancur Sebuah juga. Dan ini menampakkan bahwa batu badar itu kepalanya ke arah sini itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah mungkin ke kantor bupati atau kantor pemerintahan Kabupaten Purwakarta.